Karena yang akan dilakukan oleh pihak pemohon terhadap informasi-informasi yang didapat ini, begitu. Ini kan mintanya ke beberapa tempat dan informasinya sama, begitu. Terima kasih, Majelis Hakim. Saya latar belakangnya akademisi, alumni ITB S1 sampai S3. Saya angkatan 87, jadi angkatan 80-an di mana masih dekat-dekat dengan era di mana Bapak Jokowi kuliah. Lalu saya juga dosen sampai sekarang. Nah, alur kami mengajukan permohonan dan semua badan publik yang kami minta itu adalah suatu hasil pemikiran akademi saya, karena saya adalah orang dari sistem informasi dan knowledge management. Satu hal yang membuat saya kok ini nggak berkesudahan, bahwa ini harusnya bisa diselesaikan dengan mudah karena ini menyangkut ijazah yang dimiliki oleh publik, dan saya teringat kami pernah mengajukan permohonan di sini, jadi bisa diselesaikan dengan KIP. Lalu alurnya seperti itu, bahwa kalau sistem informasi itu, kita mendesain sistem informasi itu adalah kami memahami konteks sistemnya mulai dari awal sampai akhir. Kalau ini kan konteks kita kan adalah ijazah, jadi harus diselusuri siapa yang menciptakan dokumen tersebut. Terus bahwa problemnya datang adalah ketika ijazah tersebut digunakan oleh badan publik yang bersangkutan di beberapa badan publik, maka ke sana juga perlu dilihat untuk meng-cross check apakah ijazah tersebut benar dihasilkan oleh UGM. Kemudian kalau misalnya benar dihasilkan oleh UGM, kami akan mencocokkan benar nggak ini legalisir ijazah yang kami dapatkan dari 2 badan publik, ada 3 ijazah legalisir itu benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh UGM. Makanya kami meminta, karena legalisirnya sekarang tuh juga mencurigakan. Apakah benar nih UGM menghasilkan ijazah yang seperti ini dengan format legalisir, dengan bentuk legalisir yang tak biasa. Saya potong dulu ya, Ibu ya. Tadi Ibu mengatakan sudah dapat 3 legalisir. Dari mana aja tuh? Dari KPU RI 2, dari KPU DKI 1. KPU Surakarta tidak mau memberikan karena alasan dikecualikan. Silakan lanjut. Ya. Terus, sekarang fokus kami ternyata banyak itu memang di UGM, karena ijazah itu dihasilkan oleh proses yang panjang. Dan mahasiswa yang kuliah itu berjibaku untuk menyelesaikan, apalagi di UGM itu proses yang tidak mudah. Saya merasakan itu kan 3 kali di ITB itu susah, S2, S3. Jadi kalau ini suatu ijazah yang digunakan oleh seorang pejabat publik diragukan, padahal saya tahu dari ketika saya S3 itu knowledge management, bahwa informasi suatu tata kelola yang baik di suatu organisasi, ya, itu adalah kunci untuk suatu perbaikan, kunci untuk inovasi, bahkan untuk menyelesaikan suatu jalan buntu. Menurut saya ini penyelesaian ijazah ini kita seperti menghadapi jalan buntu. Jadi kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas, itu adalah kunci dari knowledge good bukan knowledge ya, good governance itu kuncinya transparansi dan akuntabilitas. Dan saya sedih kenapa UGM harus terseret-seret terus tidak membuka jalan bahwa ini informasi publik, karena yang kami minta ijazah itu tidak seperti transaksi jual beli yang satu saat kita beli keluar, tapi ijazah itu prosesnya minimal tuh. Kalau dulu tuh saya tuh ngalamin 9 semester ada 3 tahap kami di mana bisa DO. Tahun pertama kalau IPK nggak cukup 2, lalu tahap sarmut semester 6 setelah sekian SKS, lalu setelah sarmut pun masih mungkin DO. Kalau tidak menyelesaikan semua mata kuliah termasuk skripsi. Bahkan selesai mata kuliah semua, enggak selesai skripsi, enggak lulus sidang, itu kami masih bisa DO. Jadi saya mempertahankan nih orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan
ijazah yang asli. Bahwa itu bukan sekedar ijazah, tapi itu menunjukkan proses intelektual yang harus dia jalani untuk mendapatkan kompetensi yang memenuhi syarat. Sekarang kita ini bicara soal ijazah presiden. Kompetensinya tuh harus sangat tinggi. Standar nilai moralnya juga harus tinggi. Gimana kalau kita bisa membiarkan? Kenapa? Informasi, data, informasi, pengetahuan itu adalah dasar orang membuat keputusan. Sekarang orang nomor satu itu akan membuat banyak kebijakan strategis. Kalau level intelektualnya rendah, level etika moralnya rendah, apa yang kita terjadi? Kerusakannya tidak parsial, menyeluruh satu negara. Jadi kami mohon untuk UGM bahwa ini adalah ijazah publik, karena Bapak Jokowi pernah melamar pada semua masyarakat bahwa dia melamar untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden. Kami saja melamar itu harus melampirkan ijazah dan transkrip. Legalisir. Ini legalisir saya, ada cap, ada tanggal, ada pejabat yang mentandatangani. Ini transkrip saya lengkap. Saya juga ada nih semua. Ini transkrip saya lengkap. Jadi bukan bentuk daftar nilai. Jadi kalau UGM menyatakan bahwa pada SOP, saya tanya, kapan UGM mulai melakukan sistem informasi yang berbasis digital? Bu, itu transkripnya nggak ada nilai ya? Ada. Ada kan? Karena kita serahkan kalau kita melamar kerja, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Keberatan Iya, betul, majelis ya. ini menyudutkan UGM dan itu adalah subjeknya beliau. Ya, sebentar. Saya tertarik untuk bertanya juga terkait KHS ya. Di situ kan ada nilai mata kuliah, ya, ada IPK, ada ya. Ada. Nah, Bu, saya ingin bertanya terkait perlindungan data pribadi. Kalau zaman saya kuliah dulu, iya, kita bahkan nilai teman kita diumumkan di papan informasi. Betul, tuh, kita Bu. bisa lihat ya. Iya. Nilainya si A berapa, nilai si B berapa. Tapi kan seiring perkembangan waktu di era sekarang ini, nilai orang itu nggak bisa diakses. Jadi kita kan sudah diberikan aplikasi yang kita hanya bisa lihat nilai kita sendiri, karena itu menyangkut ke kapabilitas seseorang, kemampuan seseorang ya. Iya. Di Undang-Undang KIP di pasal 17 itu juga diatur terkait kapabilitas seseorang. Nah, dalam salah satu permohonan informasi yang Ibu ajukan, Ibu di situ meminta kartu hasil studi setiap Iya. semester kan. Nah, bagaimana Ibu mengaitkan, karena Ibu kan akademisi juga ya, Iya. bagaimana Ibu mengaitkan antara kartu hasil studi yang diminta ini dengan perlindungan data pribadi, Bu. Di situ ada nilai-nilai yang menjadi hak dari perorangan begitu. Oke. Itu mungkin berlaku kalau yang kami minta bukan yang terkait dengan data akademik. Tapi kami hanya membuktikan bahwa ijazah ini proses keluarnya benar. Saya tadi cerita ya, ada 3 fase DO pada masa saya. Nah, ngadapnya ke majelis aja ya. Ya, 1 tahun pertama kalau IPK-nya kecil dari 2, lalu sarmut kalau IPK-nya kecil dari 2 dan belum semua mata kuliah untuk sarmut itu lulus. Itu sekitar semester 6. Lalu di sarjana pun harus memenuhi syarat bahwa semua mata kuliah wajib yang sekian SKS, zaman saya itu masih 160-an SKS, makanya ada sarmut, itu juga sudah harus lulus. Terus itu pun harus sudah lulus kalau skripsinya nggak selesai sampai sidang nggak lulus, itu masih bisa DO. Bahkan ada teman saya sudah sidang, tapi dia terlambat mengumpulkan perbaikan, bahkan itu S2 dia sampai nggak lulus juga. Karena ketat sekali kan kalau di perguruan tinggi. Makanya saya nggak mungkin lah kalau UGM itu tidak membantu ini untuk menjadi transparan semuanya. Kalau zaman dulu itu sistem DO berapa tahun, Bu? Sudah ada ya? Sudah, tadi Berapa 1 tahun, lalu semester ke-6 untuk sarmut, lalu pada masa saya itu tahun terakhir itu adalah masa maksimalnya 7 tahun. Jadi masa studinya maksimalnya 7 tahun. 7 tahun. Kalau UGM, di saya dulu. dari dulu sudah berlaku begitu juga? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat untuk berdasarkan buku petunjuk program S1 Fakultas Kehutanan UGM tahun 82.
Di situ memang dijelaskan banyak hal terkait dengan proses pembelajaran masa studi, termasuk kurikulum. Dalam hal masa studi misalnya, itu berlaku 2 kali normal. Normalnya adalah 4 tahun dan 8 tahun itu adalah masa DO. Nah, syarat-syarat untuk menentukan apakah mahasiswa itu DO atau tidak, itu dijelaskan juga, misalnya IPK. Untuk program sarjana itu kebetulan paket kurikulumnya adalah sarjana muda dan sarjana. Untuk sarjana muda, misalnya IPK tidak boleh kurang dari 2, kemudian sudah 120 SKS, kemudian tidak ada nilai E, nilai D hanya maksimum 25%. Kalau ini pas, maka dia lanjut ke sarjana. Kalau tidak, maka dia masuk DO. Atau dia harus mengulang beberapa mata kuliah yang memang tidak lulus. Kemudian di sarjana juga berlaku ketentuan mana yang bisa lulus. Misalnya dia harus menyelesaikan total 160, berarti 120 plus 40 SKS. Kemudian nilai E juga tidak boleh ada, kemudian nilai D juga tidak lebih dari 25%, IPK juga harus minimum tertentu ya, 2,5 kalau nggak salah waktu itu. Nah, kalau ini pas, maka untuk bisa melaksanakan ujian skripsi ini sudah harus lulus semuanya. Kemudian ujian skripsi itu juga ada berita acara yang menentukan kelulusan atau tidak. Dan itu ada penentuan yudisiumnya juga. Mungkin tambahan dari saya. Artinya begitu. di tahun 85 itu sudah diatur bahwa sampai dengan DO itu 8 tahun gitu. Ya, di situ Kalau 2 8 tahun kali masa N. studinya. Ya, di situ Gitu dijelaskan 2 kali masa studi di mana program S1 didesain 4 tahun totalnya ya. Jadi 2N-nya itu adalah maksimum 8 tahun. Kalau sekarang 7 tahun ya. Kalau sekarang 7 tahun. Oh iya, Ya. oke. Silakan lanjutkan lagi. Tadi saya bertanya, kapan UGM mulai memberlakukan sistem informasi yang sudah memanfaat komputer atau sistem informasi dengan sistem digital? Baik, terima kasih Majelis. Jadi UGM itu menerapkan sistem informasi secara bertahap. Karena beberapa fakultas itu sudah mulai menerapkan sistem informasi elektronik yang berbasis komputer, itu mulai tahun 2010 itu sudah ada yang menggunakan, tetapi tidak berlaku sama di seluruh UGM. Jadi secara bertahap. Nah, kalau kemudian di level universitas, maka UGM menerapkan sistem yang saat ini disebut Simaster itu tahun 2018. Tidak mungkin, Pak. Sebentar. Pak, ketika 2010 melakukan digitalisasi, yang tahun-tahun sebelumnya digitalisasi juga nggak? Dilakukan digitalisasi juga? Jadi untuk proses migrasi data dari data lama ke dalam data baru itu dilakukan, tetapi tidak semua berkas data itu bisa secara total dimigrasikan, gitu ya. Karena memang sangat bergantung kepada beberapa data yang ada di fakultas itu dicatat dalam buku induk yang secara fisik bukunya ada, gitu ya. Nah itu migrasinya tidak berlaku seragam dari awal tahunnya begitu. Nah kalau penggunaan formulir dengan sistem saya pikir 2 hal yang berbeda. Karena formulir itu bisa dihasilkan dari proses mencetak, kemudian diisi secara manual begitu. Artinya bahwa kemudian ada produksi formulir yang misalnya dipakai untuk kartu rencana studi, itu tidak serta-merta bahwa berarti menggunakan sistem informasi begitu. Baik, saya orang ke majelis aja ya. Ya, saya orang informatika, Bu. Jadi ketika saya tahun 87 masuk, ini ITB nih salah satu contoh KRS saya waktu S1, kebetulan saya masih pakai. Ini kebetulan teman-teman yang ada di jadi ITB itu punya suatu badan ya di dalam tuh mereka mengelola informasi milik ITB. Apa yang pertama di komputerisasi itu adalah sistem akademiknya, mulai dari registrasi, nilai gitu. Dan ini ada contoh 87 loh, enggak mungkin. Saya tahu ini salah satu teman saya itu adalah orang dosen UGM matematika gitu loh. Enggak mungkin UGM tahun 2000-an baru punya sistem akademik. Saya aja di swasta teman udah bikinkan untuk universitas itu tahun sekitar tahun 90-an udah pakai. Jadi nggak mungkin UGM itu baru tahun 2000-an. Jadi
kenapa saya yakin semua data yang saya minta itu ada? Suatu sistem informasi itu nggak mungkin ya dikomputerisasi kalau nggak ada standar prosedur. Gimana nanti data apa yang harus diinput untuk setiap lembar-lembar transaksi ini nggak mungkin kalau nggak ada SOP-nya saat itu, termasuk juga pemberian nilai dan format data, elemen informasi yang harus ada. Jadi nggak mungkin kalau UGM sekelas UGM baru tahun 2000-an ada. Di swasta aja kami 90-an udah gitu loh. Ya mungkin kalau yang Ibu maksud ini mungkin sudah mulai menggunakan komputer kali ya? Iya, komputer. Ya, komputer ya, dan tapi ada aplikasinya. belum terintegrasi secara menyeluruh ya. Di universitas mesti biasanya yang diprioritaskan itu adalah mulai dari registrasi, pendaftaran semesteran, itu pasti itu prioritas. Karena kami pernah bangun juga untuk di universitas saya, itu adalah prioritas kita dalam pengembangan sistem informasi. Ya, nanti kita akan dalami karena kan mungkin ada perbedaan kultur juga ya. Kalau ITB kan teknologi ya, sedangkan UGM. Nah, UGM kapan mulai menggunakan komputer? Kalau menggunakan komputer saya pikir dari tahun 84, 85 sudah menggunakan Sudah komputer. masuk ke sistem ya, sudah ada lah sistemnya ya. Tetapi kalau kemudian sistem informasi yang dimaksud adalah yang terintegrasi di level universitas, nah ini tadi yang saya sampaikan. Begitu. Artinya mungkin kalau kami sampaikan bahwa di UGM ini kan ada banyak fakultas. Kemudian pada beberapa tahun yang lalu, fakultas-fakultas itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Tidak terintegrasi menjadi satu dengan sistem seperti yang saat ini berjalan. Jadi Nah, memang artinya akan di ada tahun 85 saat itu sudah menggunakan seperti itu. Komputer. Artinya KRS-nya atau apanya sudah sistem komputer produknya. Mohon izin menambahkan di sepanjang yang kami tahu di KHS Pak Jokowi itu yang semester akhir itu di print dengan sudah printing komputer begitu. Kalau yang sebelumnya dengan mesin ketik. Jadi itu mengindikasikan memang penggunaan komputer sudah ada saat itu, tetapi apakah itu sudah menjadi sistem informasi kami tidak tahu gitu ya pada saat itu. Berarti produk yang sama seperti ditunjukkan ada ya, seperti KRS yang dalam bentuk Yang kita punya KHS. print out ya. komputer ada ya. Silakan dari pihak pemohon. Jadi misalnya ya, kalau kita punya suatu sistem informasi dari versi A yang sederhana, ketika kita mengembangkan sistem yang baru, itu biasanya data-data yang lama harus kita masukkan. Jadi data-data mahasiswa, apalagi Pak Jokowi kan lulusnya tahun 85 gitu kan, pasti ada di sistem terdokumentasi di dalam sistem informasi yang sudah berbasis komputer yang dimiliki oleh UGM. Jadi tidak ada alasan nih sampai KRS-nya nggak ada, data KKN nggak ada petunjuk SOP tertentu nggak ada, karena membangun sistem informasi itu yang disamakan dulu adalah standar prosedur. Saya pernah terlibat karena kami membangun yang tadinya terpecah-pecah pulau-pulau di setiap fakultas. Ketika kita integrasikan, itu kita duduk bersama itu dari semua fakultas dan menyamakan standar itu. Dan sebetulnya ada prosedur itu di setiap fakultas, tetapi ada perbedaan sedikit. Di ITB dari tahun 87 sudah ada Bu SOP yang seperti yang diminta ini? Peraturan itu pasti ada, seperti contohnya ya, bahwa kalau nggak lulus tahun pertama, IPK-nya kurang, itu DO, itu kan ada pasti. Jadi mungkin itu ada, jadi kita melihatnya bukan dokumennya, tapi bahwa peraturan itu ada atau tidak gitu. Dan di dalam dokumen apa itu terserah. Dan namanya itu menurut saya adalah ketika itu berlaku untuk suatu sistem, nah itu adalah kita sebut sebagai standar prosedur yang nanti membantu petugas-petugas yang terlibat untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Ya, tadi kan UGM sudah menyatakan bahwa terkait SOP yang diminta ini sebenarnya ada, cuman bentuknya belum SOP, masih juknis, begitu ya. Kan? Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ada, makanya saya tanya kalau di ITB yang Ibu jadikan panduan, apakah kemudian bentuknya sudah SOP atau masih
bentuknya mungkin juknis juga ya. Majelis izin Ya. kami keberatan karena pemohon izin tidak bertindak atas nama ITB dan apa yang disampaikan dari pemohon tadi sifatnya asumsi dan justru menyimpulkan. Itu yang memang keterangan data dan fakta itu harus kita jelas lebih dulu gitu. Seperti itu, Ya, Ketua jadi Majelis. kebetulan Terima memang kasih. latarnya akademisi dan dia mengambil contoh ITB Iya. ya karena produknya dari ITB juga yang ditunjukkan. ITB dan gitu ya. sebetulnya di Betul. universitas tempat saya mengajar juga. Ya betul. Jadi Iya. memang tidak bisa di soundingkan karena masing-masing perguruan tinggi tentunya punya kebijakan sendiri begitu ya. Nah, ada lagi Bu yang ingin disampaikan silakan. Saya nambahkan, jadi Ya. tadi kalau rekan saya Leoni memberikan perspektif yang lebih besar, big picture, Ya. saya kembali ke laptop. Jadi menarik sekali apa yang sudah dibacakan majelis komisioner, menanyakan 20 permohonan dokumen informasi publik, satu persatu dijawab. Nah, yang dari catatannya ya setidaknya ada 5, kurang lebih 5 yang dijawab oleh UGM termohon, bahwa dokumen itu ada dan terbuka. Iya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa ketika ada dan terbuka itu tidak diberikan kepada kami pada permohonan awal kami pada awal Agustus? Jawaban permohonan pertama kami semuanya dijawab tidak dalam kekuasaan kami, dokumen ada dalam kekuasaan Polda Metro Jaya, 3 tidak atau belum ada. Jadi dari sini kami melihat ada inkonsistensi UGM dalam menjawab soal ada dan tidaknya dokumen. Itu satu, ada 2 lagi. Yang kedua tadi majelis juga menanyakan setelah kami mendapatkan informasi dan pengetahuan dari sidang ini, apa yang akan kami lakukan? Kurang itu kan pertanyaannya. Tentu kami akan cross check dari semua informasi dan data yang kami peroleh melalui proses ini. Misalnya yang paling gamblang adalah soal ijazah. UGM di forum ini menyebut itu dikecualikan, tertutup. Tetapi kami sudah mendapatkan salinan ijazah itu dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Nah, itu bagaimana itu mensinkronkan konsistensi ini? Apakah dalam hal ini KPU lebih terbuka, lebih memahami prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, sementara UGM yang notabene institusi akademis, universitas yang kredibel, malah cenderung ingin menutupi. Tolong nanti dijawab. Pertanyaan kami terakhir, nah yang perlu kami sampaikan juga ke sidang ini, semoga ini jadi pembelajaran kita bersama ya. Kalau universitas sekali ber-UGM saja, kecenderungan dari 2 sidang yang kami alami ini, kecenderungan ketertutupannya kuat. Bahkan tadi ada saya kutip ucapan majelis hakim, kau finish. Terus bagaimana kita berharap keterbukaan informasi publik yang sudah disahkan di negara ini sejak tahun 2008, sudah berjalan 17 tahun, seperti ini untuk level universitas sekelas UGM. Rimon ini kerja berat bagi seluruh pengurus atau anggota KPI untuk kembali KIP maaf, untuk bekerja keras memastikan bahwa negeri ini institusi pemerintah, khususnya institusi universitas, untuk mematuhi undang-undang yang sudah diberlakukan. Terima kasih. Sebelum dijawab sama UGM, saya mau tanya dulu, Pak, ada berita acara penyerahan dokumen ke Polda Metro? Ada. Coba saya lihat, ada nggak di bawah? Boleh satu sedikit lagi Ya. terkait itu juga, Bu. Jadi saya baca ulang ini. Jadi ini keberatan kami setelah ditolak kan tidak dijawab. Ini kan kami diberi dokumen ini oleh UGM yang ditandatangani rektor dan ada kopnya. Yang saya perhatikan dari daftar 504 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro Jaya atau diterima Polda Metro Jaya dari UGM, semuanya hampir mayoritas ditutup, disensor, di blackout istilah saya. Yang saya hitung hanya 12 item dokumen dari 504 dokumen. Lihat dokumennya. Jadi 12 dari 504 dokumen. Ini yang diserahkan ke UGM nggak ditutup, yang diserahkan ke Polda Metro nggak ditutup kan? Nggak ya?